Ya, jemaah rahimakumullah. Ya. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, banyak informasi yang sudah kita akses. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah informasi, ya, ilmu yang kita dapat itu sudah kita yakini, sudah kita amalkan, ya. Dan setelah menjadi ilmu itu, apakah sudah menjadi keyakinan buat kita, gitu. Karena gini, faktanya banyak orang meyakini adanya Allah, yakin dengan kandungan Al-Quran, ya, yakin dengan Rasulullah meskipun tidak pernah melihat, ya, walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi yakin, gitu. Tapi sayangnya kita yang sudah beriman kepada Allah tidak otomatis 100% yakin dengan janji Allah. Ini yang jadi masalah, gitu. Kita yang katanya beriman, sholat 5 waktu, tetapi belum yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran 100%. Gitu. Apa dampaknya dalam kehidupan kita ketika kita tidak yakin dengan janji Allah 100%? Akhirnya kita seringkali galau, cemas, khawatir, kecewa, bahkan menyimpan dendam sampai hari ini, ya, ketika kita menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kita sesungguhnya, ya, sejujurnya kita belum yakin 100% dengan janji Allah. Nah, kalau kita tidak mau mengevaluasi secara detail, ini kesannya kita seolah-olah sudah yakin dengan janji-janji Allah. Padahal mungkin level kita baru percaya, ya, baru meyakini Allah, tapi belum meyakini janji-janji Allah, ya, yang Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, siang hari ini kita akan membahas bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Ada sebuah survei menarik, ya. Ini surveinya tahun 1950, jadi sudah 75 tahun yang lalu. Dr. Kutricher, seorang psikobiolog, ya, dia melakukan eksperimen menggunakan air, gelas, dan tikus. Ada selusin tikus yang dia tangkap, lalu dia masukkan dalam bejana. Bejana besar, ya, masing-masing setiap bejana ada 1 ekor tikus, ada selusin tikus, diisi air, ya, dan ditonton sama dia. Jadi tikus itu akhirnya tenggelam, berenang, dan rata-rata mati. Di eksperimen dia yang pertama ini, 15 menit semua tikus itu mati. Nah, lalu dia coba eksperimen kedua. Eksperimen kedua, ditangkap lagi, ya, 12 tikus, dimasukkan lagi dalam bejana yang diisi air, lalu dia tonton. Tapi ketika, ya, tikus-tikus itu sudah pada lemas, akhirnya semuanya diangkat tikus itu, dikeringkan, diistirahatkan. Kemudian setelah itu sama dia dimasukin lagi ke dalam bejana. Lalu ditonton lagi sama dia, dan ternyata tikus-tikus itu bergeraknya jadi lebih aktif. Bahkan penelitiannya itu rata-rata bisa bertahan sampai 60 jam. Belumnya berapa, Pak? Hanya 15 menit. Dicoba lagi penelitian berikutnya. Tikusnya dimasukin ke dalam bejana air, setelah lemas diangkat, dikeringkan, diistirahatkan, lalu dimasukin lagi. Sama hasilnya. Rata-rata 60 jam bisa bertahan. Mereka jauh lebih aktif. Saat setelah diistirahatkan, ya, dikeringkan, dimasukin lebih aktif itu. Nah, dari penelitian ini, Dr. Kutricher ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya kenapa tikus ini kan katanya cara berpikirnya, Pak, mirip-mirip manusia. Kalau Bapak nge-trap tikus di sini, besok dapat, ya, terus besok lagi dipasang lagi di situ, itu tikusnya sudah tahu itu jebakan, gitu. Jadi logikanya mirip-mirip kita, gitu. Nah, dan ternyata hasil penelitian ini, Dr. Kutricher ini berkesimpulan kenapa tikus itu jadi lebih aktif dan bisa bertahan lama, karena ada harapan akan ditolong lagi. Nah, apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari penelitian ini? Disinilah kita memahami pentingnya keyakinan, pentingnya optimisme. Dan keyakinan ini dalam bahasa Islamnya apa, Pak? Iman. Jadi hidup itu harus ada optimisme, harus ada keyakinan. Harus ada harapan bahwa hidup ini nggak kebetulan. Kita meyakini janji-janji Allah sehingga akhirnya kita mau terus untuk beraktivitas dan semangat menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini bahasan kita, ya, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Saya awali dengan definisi iman. Menurut para ulama, iman itu artinya
pembenaran. Jadi meyakini sepenuh hati. Jadi beda Pak level antara percaya, kan di Indonesia ini iman diartikan dengan percaya. Antara percaya dengan yakin itu beda level. Nah yang diinginkan ya, oleh Allah adalah ketika kita beriman kepada Allah, levelnya kita meyakini dengan sepenuh hati kita gitu. Bahkan para ulama mendetilkan terkait tentang definisi mengatakan tuma'ninatun nafsi wajalul khauf. Ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut, hilangnya rasa kecemasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Gitu. Ya. Sekarang kita evaluasi Pak. Jadi kalau ditanya nih Pak ya, ini jawab dengan jujur Pak ya. Apakah kita yakin Pak Allah Maha Kuasa? Yakin Pak? Yakin kan? Apakah kita yakin Allah Maha Kaya Pak? Mampu mengayakan orang yang miskin atau sebaliknya memiskinkan orang yang tadinya kaya? Yakin Pak? Yakin. Apakah kita yakin Allah ya mampu menyelesaikan masalah kehidupan kita Pak? Yang menurut kita ruwet, ya nggak ada jalan keluarnya, kita yakin nggak Pak Allah bisa menyelesaikan masalah kita? Yakin. Gitu. Apakah kita yakin Allah mampu menyembuhkan orang yang sakit Pak? Walaupun katanya sudah stadium 4 kankernya gitu. Yakin Pak? Yakin. Nah, kita semua yakin katanya. Tetapi begini, ada yang salah dengan sholat kita jika sudah puluhan tahun menyembah Allah yang Maha Kaya, Maha Kuasa, tapi seringkali kita ragu, cemas, khawatir dengan masa depan kita. Kita berpikir bahwa seolah-olah hidup itu kebetulan. Dan kalau kita mengatakan kita yakin Pak, sunnatullah kehidupan ini yang Allah setting adalah bahwa keyakinan kita pasti diuji oleh Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu mereka enggak diuji? Enggak, Pak. Kita itu pasti diuji sebagaimana orang-orang terdahulu sudah diuji. Nah, kalau kita sudah meyakini apa yang Allah janjikan, ya, keyakinan kita kata Allah pasti akan diuji. Jangan pernah kita mengira, ketika kita sudah mengatakan beriman lalu hidupnya flat Pak, seneng terus. Bahkan di surat Al-Balad Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan akan susah terus dari satu masalah ke masalah berikutnya. Nah, ujian itu sering kita sebut dalam kehidupan ini sebagai masalah. Dan kita hidup, ini kan saya lihat banyak senior di sini, dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan ujian ini Pak, suka-suka Allah. Jadi ketika kita mengatakan yakin, keyakinan kita akan diuji. Gitu. Ya. Dan ini bagian dari sunnatullah. Dan kata Rasulullah, ujian itu adalah tanda cinta Allah. Kata Rasulullah SAW bersabda, Inna idhomal jazai ma'al idhoma bala, wa inna allaha idha ahabba kauman ibtalahum. Sungguh pahala besar karena balasan ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, maka dia akan menimpakan ujian untuk orang itu. Jadi yang harus kita pahami bahwa kita pasti diuji hidup. Yang kedua, ujian itu tanda cinta Allah. Yang Allah inginkan dari setiap ujian adalah la'alahum yarji'un. Kita kembali kepada Allah. Gitu. Nah kita lihat bagaimana Rasulullah ya, kita seharusnya bersikap. Paman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujiannya, maka ia akan meraih ridho Allah. Tapi sebaliknya, waman sahito falahu sahot. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi ketika kita diuji, pastikan Pak, kita ridho dulu menerima. Ya. Jangan pernah kita menyalahkan keadaan, ya, mengeluh, mencari kambing hitam karena itu tidak memperbaiki keadaan. Nah terkait ujian ini yang harus kita pahami adalah bahwa Allah sudah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 286. Para ulama mengatakan seandainya kita meyakini ayat ini Al-Baqarah 286 ini, maka seharusnya manusia itu udah nggak ngeluh lagi dengan hidupnya gitu. Ya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Jadi kita nggak usah khawatir Pak ketika diuji, karena ujian itu pasti bisa kita lalui. Pasti sesuai, kalau kapasitas kita 10, nggak mungkin Allah menguji kita 11. Ini janji Allah, ini ayat. Ini karena sudah pernah senior, coba Pak waktu corona 4 tahun yang lalu. Semua kita cemas kan, khawatir gitu. Tapi ternyata selesai sekarang coronanya, kita udah lupa. Bahkan pernah ada corona di Indonesia bisa jadi. Ya. Atau kita pernah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dapat ujian yang hati kita sempit. Mungkin sebagian orang pengennya udah bunuh diri aja. Karena saking beratnya kita merasa menjalani kehidupan itu, ujian itu. Tapi ternyata sampai hari ini kita masih hidup. Karena ini ayat, ini akan bekerja Pak sampai hari kiamat. Bahwa kalau kita diuji, ujiannya pasti sesuai kadarnya. Yang kedua, ujiannya pasti selesai. Nah, setan bermain di sini Pak. Mengaduk-aduk perasaan kita untuk apa? Agar kita gagal paham. Agar kita merasa kita adalah orang paling sial sedunia, orang paling merana, ya, sehingga akhirnya bawaannya sedih terus. Nah, banyak orang yang gagal paham ketika dia diuji oleh Allah. Ya, faktanya masih banyak kita suka ngeluh, ya, mengeluhkan kondisinya. Saya mau tanya Pak, apa yang sering kali kita keluhkan Pak dalam kehidupan ini Pak? Ngeluh nggak punya uang. Boleh nggak Pak ngeluh nggak punya uang? Orang-orang yang ngeluh, ya, nggak punya uang itu sesungguhnya dia lupa bahwa dia masih kerja, dia masih sehat, dia masih hidup, dia masih punya istri, ibu-ibu masih punya suami, masih punya orang tua sebagian kita, masih punya tetangga, masih punya rekan kerja, ya, masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Nikmat yang begitu banyak lupa. Kenapa? Karena kita ngeluh. Dan sesungguhnya ketika ngeluh, ya, kita masuk dalam sebuah perangkap iblis. Iblis itu ketika dia dilaknat oleh Allah, dia dendam kesumat Pak sama kita manusia. Bahkan ya ngancem di hadapan Allah, kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah menghukum aku tersesat, maka aku akan sesatkan juga manusia. Semua cara akan dipakai kata iblis. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Semua cara akan dipakai untuk membelenggu kita, masuk perangkapnya. Apa perangkapnya Pak yang ditarget? Bagaimana kita, kata dia, wala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu kurang bersyukur, ngeluh terus. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kenapa manusia mudah mengeluh? Ya. Karena seringnya fokus mencari sesuatu yang tidak ada atau belum dimiliki. Lupa dengan nikmat yang ada. Waktu bujang belum punya motor, pengen punya motor. Begitu punya motor, ngelihat temennya beli mobil, tetangganya beli mobil, pengen punya mobil. Lupa sama kenikmatan, ya, punya motor. Padahal motor itu tadinya yang didamba-dambakan. Begitu Allah takdirkan punya mobil, lihat mobil tetangganya lebih bagus, udah gak nikmat lagi punya mobil. Kenapa? Karena dia menginginkan yang belum ada di dirinya. Mobil yang lebih bagus yang dimiliki tetangganya. Jadi hati-hati, ya. Setan akan membuat kita masuk dalam perangkap agar kita selalu mengeluh. Apa ciri orang yang kurang bersyukur Pak? Yang pertama dia suka membandingkan, yang kedua suka ngeluh. Dia bandingin capaian dunianya dengan tetangganya. Ternyata dia kalah keren, udah sempit hati. Padahal nikmat Allah begitu banyak. Ya. Padahal orang yang tidak, ya, seberuntung kita itu jauh lebih banyak di dunia ini, tetapi gara-gara fokusnya adalah mencari sesuatu yang belum dimiliki, akhirnya jadi sempit terus hatinya. Jadi pastikan, ya, kita mengevaluasi di sisi ini. Nah, kenapa orang mudah ngeluh juga? Karena belum paham bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Termasuk pertemuan kita hari ini, termasuk Bapak ya kerja di Dispenda ini semuanya by design Allah. Allah yang menginginkan. Yang Allah inginkan adalah kita ahsanu amala, bersikap terbaik dari semua kondisi, semua takdir yang Allah berikan. Kita diminta ridho dengan semua yang Allah berikan. Gitu. Jadi bahwa hidup itu tidak kebetulan. Kata Allah, yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Nah, makna yudabbirul amro ini, kata para ulama, adalah Allah memikirkan dan menyiapkan tahapan demi tahapan dengan kekuasaan dan hikmahnya.
Jadi kata-kata kebetulan yang sering diucapkan oleh kita ini, Pak, adalah ungkapan dari logika manusia karena tidak bisa menerjemahkan dasarnya skenario Allah Subhanahu wa taala. Bisa diyakini, Pak, hidup itu tidak kebetulan. Nih, ada sebuah kisah bagus nih, Pak. Ini akidah, Pak, ya. Bahwa hidup itu tidak kebetulan. Rasulullah dan para sahabat itu mau pergi perang, membawa istrinya Aisyah. Namun tiba-tiba pasukan oleh Rasulullah diberhentikan dan suruh istirahat bermalam di tempat itu. Para sahabat yang paham lokasi tersebut ini menganggap nggak layak istirahat ini. Di tempat ini nggak layak istirahat. Dan mereka kecewa karena ternyata penyebab kenapa Rasulullah memerintahkan untuk istirahat di tempat tersebut karena kalung Bunda Aisyah hilang. Akhirnya mereka marah, kecewa, nyamperin ayahnya Aisyah. Siapa, Pak? Abu Bakar. Abu Bakar dikomplain sama teman-temannya, terprovokasi. Akhirnya nyamperin tenda Aisyah. Marah sama Aisyah. Dan besok paginya, Pak, jelang sholat subuh, apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat, kejadian. Kalau bahasa kita apa tuh? Tuh kan, udah gue bilang juga apa yang gitu kan. Jangan istirahat di sini, susah air. Jadi mereka kesulitan air. Tiba-tiba para sahabat itu istighfar. Kenapa mereka istighfar, Pak? Karena turun surat Al-Maidah ayat 7, perintah kalau nggak ada air boleh tayamum. Kenapa, Pak, para sahabat istighfar, Pak? Karena mereka paham. Ya. Bahkan Abu Bakar, ya, para sahabat minta maaf sama Abu Bakar dan Abu Bakar akhirnya minta maaf sama anaknya Aisyah, Pak. Nggak gengsi minta maaf sama anaknya. Kenapa mereka mau minta maaf? Karena mereka paham, Pak, bahwa Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, itu turunnya 30 juz utuh satu Quran. Dan turun dari Baitul Izzah langit dunia kepada Rasulullah baru bertahap. Jadi mereka yakin bahwa kejadian kalung Bunda Aisyah hilang itu adalah by design Allah, enggak kebetulan. Nah, kita kalau enggak paham bahwa hidup itu tidak kebetulan, seringkali kita sudah cemas. Gimana ya? Cina sama Amerika lagi ribut. Sekarang lagi Iran sama Israel lagi tempur, lagi perang, gimana ya? Saya sudah tua, bentar lagi pensiun, anak masih kecil, cemas. Seolah-olah Allah menata kehidupan itu nggak keren. Seolah-olah ada kesalahan ketika kita diuji dengan sesuatu yang menurut kita nggak enak. Gitu. Padahal tahu nggak, Pak? Allah tahu nggak kira-kira kalau ada orang lagi bangkrut bisnisnya? Tahu. Allah tahu, Pak, kalau kita lagi sedih hari ini? Tahu. Tugas kita adalah ridho dengan semua itu. Jadi ketika kita belum memahami bahwa hidup itu tidak kebetulan, ya, maka kita akan banyak kecewanya. Nah, ada satu lagi nih, ini yang menjadi ciri khas kita, Pak, manusia. Ya, ini terkait bahwa musibah itu tidak kebetulan. Di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ini karakter kita, Pak. Kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Semua musibah yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa terhadap diri kita, kita berharap 10 dapatnya cuma 7, berharap H dapatnya B, itu semuanya sudah tertulis di dalam kitab di Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Kenapa Allah menceritakan itu? Dijelaskan di ayat 23-nya, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum," agar kamu tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput darimu. Nah, tapi kelanjutannya, Pak, unik nih, Pak. "Wala tafrahu bima atakum," dan jangan bangga diri terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ini kan gue banget gitu kan. Kalau ujian yang nggak enak, sedih kita, ngeluh aja, ya, merasa orang paling sial sedunia. Giliran punya kelebihan, karirnya paling bagus, nih gue nih, kan gue orangnya rajin, gitu kan, pinter, tekun, gitu. Jadi membanggakan diri dan itu nggak boleh. Betulan. Tugas kita, Pak, hari ini adalah bagaimana dengan semua nikmat yang Allah berikan itu bisa menjadi bekal kita di akhirat dengan cara apa? Kita berkontribusi. Kita memberi kebermanfaatan kepada siapa? Jawil kurba kita dulu. Kepada istri, anak, ya, kepada tetangga, rekan kerja. Bagaimana kita bisa profesional dalam bekerja dengan kita niatnya berkontribusi. Bukan sebatas karena uang. Kalau uangnya gede semangat, giliran uangnya nggak semangat. Nah, ini tanda kita masih belum yakin dengan janji Allah. Diberi kesempatan hidup untuk nyari bekal, kita malah ngeluh terus. Kita tidak maksimalkan, kenapa? Karena tadi kurang bersyukur. Dan harus dipahami bahwa kurang bersyukur itu tanda kita belum yakin kepada Allah dan kita sudah masuk perangkapnya iblis.
Jadi waspadalah, Pak. Nah, bagaimana Allah menguatkan ya keyakinan kita? Allah sudah tulis Pak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Di surat Hud ayat 120 ya, Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma tusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya, agar dengan kisah itu kamu teguhkan hatimu. Jadi biar hati kita jadi kuat, Pak, jadi teguh, jadi punya keyakinan gitu. Nah, kisah dalam Al-Qur'an itu bukan kisah halu, bukan fiktif, tapi kisah nyata. Dan Allah lanjutkan nih, waja'aka fi hadhil haq. Di dalamnya ada kebenaran. Jadi bukan kisah bohong, kisah asli. Jangan biasakan, Pak, kita menceritakan sesuatu dengan sebuah kisah palsu, karena itu tidak bisa menggugah hati. Kita kan seringkali dulu ya, zaman kita kecil diceritain apa? Kisah kancil dan mentimun, kisah buaya, kisah-kisah yang sebenarnya nggak asli, itu nggak bisa menggugah. Tetapi kalau kita mau menggugah hati, ceritakanlah ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, karena janji Allah bahwa kisah itu benar. Wa mau'idatum wa dzikra lil mu'minin. Ada pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nih Pak ya. Ya, jadi saya mau jelaskan bagaimana implementasi keyakinan itu, ya bagaimana para salafus saleh, para nabi, para rasul itu mengimplementasikan keyakinannya, ya, sehingga mereka itu tenang, bisa sabar menjalani ujian Allah. Yang pertama nih Pak, kisah Musa dan Fir'aun. Ini Masya Allah ya, ada ibrah luar biasa kalau kita benar-benar memahami kisah ini. Nabi Musa itu sejak lahir sudah di-TO, mau dibunuh. Jadi udah terancam hidupnya gitu. Ya. Tetapi takdir Allah kita tahu bahwa Nabi Musa itu malah tinggal di istana. Gitu. Dan kita lihat Pak, ini ada sebuah potongan ya fragmen kehidupan ketika Nabi Musa dan pasukannya sudah dikepung oleh Fir'aun. Ya. Nabi Musa ini banyak ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Ada sekitar 136 kali Nabi Musa itu disebut, sementara Rasulullah nggak sebanyak itu. Dan tersebar di 34 surat. Jadi kisah Nabi Musa ini benar-benar kisah yang sesuai dengan fakta kehidupan sekarang hari ini, Pak. Karena yang dihadapi siapa, Pak? Yahudi, ya. Yang sampai hari ini Yahudi masih ada gitu. Nah, Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun dan pasukannya. Jumlah pasukan Nabi Musa itu hanya sekitar 10.000. Sementara jumlah pasukan Fir'aun 250.000. Jadi jauh lebih banyak jumlah Fir'aun. Jadi di depan pasukan Fir'aun, di belakang pasukan Fir'aun, di depannya ada apa Pak? Ada laut. Ini Allah detilkan buat kita ambil pelajaran. Falamma taro al jam'ani qala ashabu Musa, ya. Jadi para pengikut kita berkata innala mudrakun. Waduh, kena deh, udah ketangkap deh kita nih. Ya, mati deh kita, bakal kesusul gitu. Sama siapa Pak? Sama pasukan Fir'aun. Tapi lihat Pak, bagaimana Nabi Musa dengan tenang menjawab, kala, enggak bakalan kesusul, enggak bakalan, tenang aja. Innama iya Robbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kita Pak kalau memang yakin dengan janji Allah, ya, bahwa orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah, ini harus levelnya seperti ini. Bahaya sudah di depan mata, ya, ancaman sudah jelas, tapi tetap aja tenang. Gitu. Ya. Dengan cara apa Pak? Dengan cara kita berdoa, minta sama Allah. Jadi setiap kita itu akan diuji dengan 5 model ujian. Wala nabluwannakum bisai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anqus was samarat. Dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, ujian sakit, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, kalau kita diuji seperti itu, ucapkanlah pertama istirja, Pak. Ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita terima dan kita balikin kepada Allah ujiannya. Lalu kita berdoa, minta petunjuk. Maka tunggu aja, karena janji Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena ujian itu kata Allah pasti selesai, kita hanya tunggu aja, diminta bersabar. Tetapi hati ini tidak bisa tenang Pak kalau Bapak ketika diuji belum mengucapkan tadi istirja. Maka pastikan ini bagian dari SOP kita Pak. Kalau kita ada ujian, pulang dari sini terselandung, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Supaya Pak jiwa kita jadi tenang. Nah, kita lihat jawaban Nabi Musa nih. Innama ya Robbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Padahal Nabi Musa saat ngucapin ini Pak nggak tahu bakal gimana nasibnya ke depan. Tapi kita lihat, akhirnya Nabi Musa disuruh sama Allah, anidrib bi'asokal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu, dan akhirnya lautnya terbelah.
Dan di sini juga ada pelajaran, Pak. Ya, selain pelajaran keyakinan bahwa Allah pasti menolong, yang kedua bahwa ikhtiar itu penting. Jangan males. Ya. Kan bisa aja Allah langsung belah lautnya tanpa Musa ngetok. Tapi kenapa Allah ceritakan Musa disuruh ngetok dulu? Kata para ulama pelajarannya bahwa yakin aja dengan janji Allah tetapi jangan males. Ikhtiar. Ikhtiarnya semampu kita. Nah, ada satu kisah lagi yang terkait dengan ikhtiarnya semampu kita. Ini kisah Siti Hajar dan Ismail. Ya, Bapak pasti sudah paham kisah ini kan. Bagaimana sedihnya Siti Hajar ketika tahu mau ditinggal sama suaminya di daerah yang tandus, yang sulit air. Hanya dikasih perbekalan hanya untuk beberapa hari, sementara perjalanan ya Nabi Ibrahim kan pulang ke Palestina, balik lagi itu kan butuh berbulan-bulan gitu. Tetapi karena yakin dengan janji Allah, dia tenang aja. Dan apa yang dikhawatirkan terjadi ketika kekurangan air, asinya kering, Nabi Ismail nangis. Kita lihat nih Pak. Ya ini saya mau menjelaskan bahwa antara ikhtiar dengan hasil kadang nggak nyambung. Gitu. Siti Hajar sadar dia ya pasti akan ditolong sama Allah. Tapi dia tetap harus berusaha. Dan berusahanya Pak kita lihat apa yang dilakukan Siti Hajar ketika Nabi Ismail nangis. Dia lari dari Bukit Sofa ke Marwa. Nggak ketemu air. Balik lagi kita kira ketemu nggak Pak? Nggak mungkin ketemu. Tapi kerjaannya karena bisanya itu dia nggak nyari pacul, nggak nyari besi, nggak gali tanah. Bisanya hanya itu, dia hanya muter-muter aja itu. Dan kita lihat ternyata airnya ketemunya di mana Pak? Dapat airnya di kaki Nabi Ismail. Nyari airnya di sini, dapat airnya di tempat yang lain. Ini pembelajaran Pak, bahwa kalau memang kita ya yakin dengan janji Allah, kita tidak bermaksiat kepada Allah, ya, dan ini dalam rangka kita ibadah kepada Allah, kerja ini, yakin aja Allah pasti akan nolong kita. Hanya kita jangan malas. Dan ini juga pelajaran Pak. Jangan ikhtiar itu di luar kemampuan kita. Banyak orang waktu muda, saya harus kaya demi keluarga saya. Padahal demi eksistensinya gitu kan. Demi nafsunya. Kerja mati-matian 24 jam kerja. Begitu tua, sakit. Stroke. Ya, nyesel itu. Duitnya banyak, ya, tetapi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kerjanya di luar batas kemampuannya. Rela akhirnya sholatnya nggak bisa berjamaah. Sholatnya sering ditunda-tunda, ya. Kehidupan sosialnya hilang demi karir katanya. Padahal itu di luar kemampuan, batas kemampuan dia sehingga akhirnya apa? Ngedrop, dia sakit. Nah kita jangan begitu. Kita jangan males, tetapi ikhtiar kita harus apa? Sebatas kemampuan kita. Seringkali yang membuat stres itu adalah kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Lihat tetangga pada punya mobil, kita belum punya mobil, kita kredit. Akhirnya tiap bulan pusing kita bayar kreditannya gitu. Padahal belum mampu untuk bayar cicilannya. Belum lagi nanti pajak ke segala macam. Stres kita. Ya. Akhirnya triki-triki kerjanya untuk nutupin nafsu kita itu. Ya. Dapat pelajaran Pak dari kisah ini ya. Kita harus yakin dengan janji Allah. Ya. Kalau dalam rangka menjalani perintah Allah terus ada ujian, tenang aja nanti juga akan tolong. Yang kedua jangan males. Dan kalau berikhtiar, berikhtiarlah semampunya. Ada satu kisah lagi. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Bapak pasti sudah paham Pak ya. Pertanyaan saya nih Pak. Kenapa Nabi Ibrahim ridho mau menyembelih anak sendiri? Ini kita kalau kita jadi Nabi Ibrahim kita mungkin udah minta pensiun Pak. Udah punya anaknya sudah tua usia 80-an. Ya, ada yang bilang 86 tahun baru punya anak. Sekali punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah. Ditinggalin lagi di daerah yang tandus. Ketemu lagi kan setelah balik Pak. Perintahnya apa? Suruh disembelih. Udah, kalau kita guling-gulingan tuh. Ya, tega bener ya Allah. Udah berhenti aja jadi nabi gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim gak begitu. Dia tenang. Dia jalani perintah itu. Dan anaknya Masya Allah. Ya, kita lihat ucapannya Pak. Ya abatif al-ma'tu'mar. Ya, wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahi minas sabirin. Ya, insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya Pak, kenapa Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya dan kenapa Nabi Ismail juga rela mati disembelih ayahnya? Karena ini perintah Allah yang pertama. Yang kedua karena yakin Pak, mati itu hanya jembatan aja. Janji Allah apa Pak? Kalau kita mati dalam rangka ketaatan kepada Allah, kan Nabi Ibrahim kan sudah memverifikasi nih. Mimpi pertama nggak yakin ini, jangan-jangan dari setan. Masa nyuruh anak dibunuh? Tapi karena mimpinya 3 malam berturut-turut, yakin ini dari Allah.
Jadi logika yang dia pakai ini harus kita pahami Pak ya, supaya kita saat diuji itu bisa tenang. Logika yang dipahami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim adalah bahwa kalaupun mereka harus mati, mereka akan masuk surga. Janji Allah. Dan kalaupun mereka nggak disembelih, nggak dibunuh ya, Nabi Ismail juga pasti akan mati. Tapi karena ini perintah Allah, pasti ini sesuatu yang apa ya, yang keren, yang pahalanya pasti luar biasa. Karena apa? Karena mati menjalankan perintah Allah. Itu yang harus dimiliki. Nah, saya yakin kalau yang sering hadir kajian seperti ini sudah bagus Pak. Tapi coba Pak, gimana anak-anak kita Pak yang sudah balik? Sudah belum punya keyakinan 100%. Karena semakin kesini kan kita semakin menuju akhir zaman, dan fitnah akhir zaman itu luar biasa gitu. Nanti Dajjal ketika turun Pak akan flexing dia. Semua kemampuan Allah, ya Allah takdirkan Dajjal bisa ngidupin orang mati. Yang tadinya lagi tandus tiba-tiba jadi hijau. Ini kalau tidak kurang iman, kurang keyakinan kepada janji Allah, anak kita akan mudah terombang-ambing. Nah, kita jangan tenang Pak kalau ternyata anak kita itu disuruh orang tuanya masih ngegas, ogahan terus. Adiknya bikin salah, saudaranya bikin salah, marahnya lama. Ini tanda dia belum tenang secara jiwa. Dan ini tugas siapa? Tugas ayahnya untuk mengevaluasi anak-anaknya. Ya, karena kalau mereka belum yakin 100% dengan janji Allah, akan terus bermasalah kehidupan. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi sebuah tazkirah buat kita. Semoga Allah mudahkan kita, Allah kuatkan jiwa-jiwa kita sehingga kita yakin dengan janji Allah, dan semoga Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang sabar, dan Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.